Nomor 1 mana suaranya? Oke. Nomor 2? Nomor 3? Perempuan semua jadi melengking nih. Oke, baik. Saya berikan kesempatan untuk Bung Effendi Ghazali, tapi singkat saja kalau bisa hanya kedua calon kalau bisa. Tapi kalau tiga-tiganya ya udahlah. Tapi kalau bisa kedua calon untuk penajaman karena kita interaktif. Silakan. Ya. Saya mau agak cepat saja Pak Sus. Mas Sus panggilnya ya. Ya takut. Saya nggak mau nyeletak-nyeletuk nanti dijawabnya bercanda kacau. Bang Sus dong kan Jakarta. Malah kacau jadinya. Enggak. Saya mau langsung saja tadi ada anggaran per RW 1 miliar 5 tahun berarti 1 tahunnya 200 juta ya. Saya rasa ini nggak genuine di sini ya karena mulainya barangkali di Kabupaten Malinau dibawa ke pilkada sekarang ini di Kalimantan Utara ada pasangan Yes yang 100 juta per RT. Nah jadi ini agak menarik nih. APBD kita tertinggi loh. Ya. 81,7 triliun. Se-Indonesia? Iya, Kaltara itu termasuk 4 provinsi mungkin yang APBD-nya paling kecil ya. Sekitar 2,1 sampai 2,5 triliun. Tapi mereka berani 100 juta per RT. Ya ini kalau per RW 200 juta, berarti dibagi kalau saya Jakarta Timur itu satu RT, ada RT-nya 13, tinggal 15,38 juta. Ya kan? Pertanyaan saya yang pertama, kenapa di RW bukan di RT? Lalu bagaimana kalau angkanya kecil begitu 15,38 juta misalnya per RT, apa sih yang bisa didorong dengan semangat yang seperti setahun tuh ya 15,38 juta. Iya, setahun loh. Bisa apa gitu kan pertanyaan. Kalau dibagi 12 per RT tinggal 1, sekian per RT. Ayo, yakinkan kami. Oke, baik Pak Ghazali ya. Jadi Pak Effendi, jadi memang ini salah satu dari upaya pasangan Ridho ini untuk mendesentralisasi kebijakan kepada tingkat RW. Jadi dengan 200 juta ini tentu bukan nanti program-program dalam konteks yang musrenbang ya. Ini di luar yang musrenbang. Di luar yang perencanaan panjang. Yang jangka. Kalau yang musrenbang itu langsung dia ada usulan-usulan besar apa itu di luar itu. Ini yang lebih pada apa kondisi saat ini yang kira-kira perlu diselesaikan dalam waktu singkat dalam setahun ini. Tapi saya setuju tadi kalau dibagi 12 RT tadi 1 jutaan per RT. Yang pertama kenapa di RW? Kenapa bukan di RT? Makanya Padahal lagu dangdut yang terkenal RT bukan RW. Cari alamat ya. RT kan kita lebih mengenal apa yang dibutuhkan yang kecil-kecil yang di luar musrembang itu di RT. Ya. Dan 1 juta tadi angkanya kalau di. Iya kalau sudah dibagi 15,38 bagi 12 tinggal 1, apa artinya? Gitu, ya karena justru lingkungan RW inilah gabungan dari beberapa RT sehingga di sini biasanya satu permasalahan yang sangat spesifik di situ. Nah makanya apa nanti dalam mengambil keputusan kira-kira prioritas program apa dengan 200 juta ini kalau belum bisa menentukan akan ada pendampingan yang namanya saya agak tajam lagi. Kenapa tidak di RT yang lebih spesifik? Ya karena tadi RT RW inilah satu lingkungan yang lebih luas skupnya karena persoalan misalnya contoh daerah situ suka banjir misalnya. Kalau tingkat RT aja kan tidak mungkin. Artinya ini diselesaikannya dalam tingkat RW. Misalnya persoalan utama misalnya got, mampet. Kan tidak hanya di RT itu, pasti ada kaitannya dengan lingkungan dalam skala yang lebih luas. Nah disitulah maka dimusyawarahkan bersama, oke kalau saat ini misalnya persoalan bagaimana supaya aliran air ini tidak mampet, ya, yang suka bikin bau, tambah penyakit. Nah, perjalanan saya seperti itu. Nanti dipertajam aja ya, Mas Sunoy. Tapi itu menarik perbandingan dengan provinsi lain yang APBD-nya kecil. Ke yang ketiga boleh ya, pendek aja. Silakan. Ini saya sebetulnya nggak mau nanya program apapun. Ini yang datang bukan cagupnya, ya kan? Ini kemudian ini calon cawagup atau calon cagup gitu. Jadi calon. Enggak, tapi saya nanya yang sangat menarik dalam hari-hari ini. APK-nya kelihatan sangat banyak, sangat tenang gitu ya. Kata dari salah seorang penting yang akhirnya gabung-gabung di sebelah sini gitu ya. Yang justru pernah mengatakan kami akan menyelidiki Fufu Fafa itu siapa gitu ya dan akan mengumumkannya gitu ya sampai sekarang belum. Katanya asal dananya dari ini dari judi online. Judi online maksudnya, oke. Dan disebutkan bahwa itu adalah ketua bidang media, konten media dari pasangan ini. Ayo dong sampaikan ke publik loh. Jangan-jangan kami membandingkan antara
ketenangan, jumlah yang makin meningkat, ya, tambah APK Ini yang banyak. pernyataan dari Menteri Koperasi yang dulunya Menkominfo, Budi Ari itu kan. Saya ingatnya Fufu-Fafa aja, bukan yang itu. Ya. Enggak, Budi maksud Ari, saya, ya. saya ingin menagih Kenapa jadi janji Fufu-Fafa tuh? waktu itu enggak. Pak, waktu itu menjanjikan sedang menyelidiki dan Dibuka, akan oke. mengumumkan Budi Ari, siapa, Budi Ari, ya, siapa Fufu-Fafa itu gitu. Sampai sekarang belum. Ya. Pak, tolong dijelaskan kepada kami warga Jakarta yang saat ini melihat APK-nya makin banyak. Ya, apakah demikian? Senang banget mendapatkan pertanyaan ini, artinya mendapatkan kesempatan untuk bisa diklarifikasi, mengklarifikasi dan Pak. Iya kan? sebenarnya sudah diklarifikasi sejak 2 hari lalu ketika muncul pernyataan dari Budi Ari yang mengatakan hal tersebut bahwa sosok T ini adalah bagian atau T itu ketua siapa, ya? dari tim konten media sosial dari Mas Pram dan Bang Dul, dan ini sama sekali tidak benar. Itu yang pertama. Bisa dicek ke KPU nama-nama yang kita setorkan sebagai tim pemenangan dari sejak awal maupun perubahan, dan ini semua transparan. Nah, itu satu hal, artinya itu adalah suatu hal yang kita bisa bilang sebuah fitnah, sebuah hoax, dan saya sendiri sudah mengeluarkan statement mulai tadi malam sebenarnya, dan hari ini juga udah keluar yang mengatakan bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk membawa saudara Budi Ari ke ranah hukum dan melaporkannya dia di terkait dengan hukum perdata dan juga pidana. Yang kedua, tim hukum kami juga sudah mengeluarkan rilis dan itu sudah ada, tinggal di Google aja. Ya, apa yang akan kami lakukan. Kami sudah memberikan somasi terbuka bagi Budi Ari untuk dalam waktu tertentu 3 hari ke depan meminta maaf secara publik, dan bila itu tidak dilakukan, kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, ini bentar. Jadi ini belum pernah diungkapkan sebelumnya nih, karena saya belum pernah mendengar ada. Enggak, hari ini udah full media online bawa ke jalur hukumnya. Jadi pertama somasi bahwa menyatakan apa yang disampaikan oleh Budi Ari adalah hoax. Hoax adalah salah dan dia Totally harus wrong, minta maaf secara publik. Harus minta maaf. Betul. Dan kalau kemudian somasi itu diabaikan, maka akan dilakukan gugatan secara hukum. Secara hukum, baik itu perdata maupun pidana. Nggak perlu saya bacain ya pasal-pasal yang kira-kira dilanggar. Apa perlu? Boleh. Nggak perlu ya, ntar ya, nggak hafal. Jadi ada beberapa pasal yang dilanggar yang tentunya terkait dengan Undang-Undang ITE, ya kan, pasal 27A, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Ya, dan itu juga itu pidananya. Terus untuk hukum perdatanya berdasarkan pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu. Oke, baik. Nah, yang menarik adalah T ini sudah pernah kita dengar juga sebelumnya loh. Diungkapkan oleh tokoh lain, kemudian ditarik. Jadi nggak tahu gitu. Di mana, saya dengar di mana? Saya sih baru kalau yang dianggap menjadi tersangka, yang sudah jadi tersangka itu ya, inisial T itu, saya baru pertama kali mendengarnya. Tapi kan kalau kita mau jujur ya, mohon maaf nih, jadi kita akhirnya bukan berusaha mengelak dan lain-lain, tapi kalau kita mau jujur, ada 10 orang yang utama kan adalah 10 pegawai Kominfo yang ditahan, yang itu beroperasi selama Pak Budi Ari sebagai Menteri Kominfo, yang kemarin juga kita juga lihat terkait dengan bagaimana ingin memberantas judi online itu kan treatmentnya beda. Ketika ditanya di DPR ketika beliau masih menjabat, treatmentnya terkait dengan menutup situs porno dengan menutup situs judi online beda cara. Nah, ini yang juga perlu dipertanyakan. Tapi ya udahlah. Tapi itu. Jadi T itu artinya itu, tahu gitu aja ya. Ya kira-kira begitulah. Enggak, maksudnya apa? Kalau bukan seseorang yang dikenal juga oleh Mas Pram maupun Bang Dul. Enggak dikenal ya. Bang Dul mungkin pernah berkenalan, tapi bukan orang yang berhari-hari. Tapi Mas Pram sama sekali nggak. Oh, Bang Dul pernah berkenalan dengan T? Ya kita pernah, saya juga kenal. Saya juga kenal. Gak ada masalah ya kan. Oh, ada. Tapi kan bukan bagian dari kami di tim pemenangan. Ternyata T itu ya. Ya. Jadi, tapi tadi saya bilang, saya mau tanya. tapi juga ada fotonya dengan Pak Ridwan Kamil. Ada fotonya juga dengan Pak Joko Widodo. Jadi kan ini berfoto bersama, dan itu kan bukan berarti harus ada. Harus Rakyat ada bicara menemukan ada T berfoto dengan Ridwan Kamil, ada T berfoto dengan Pak Joko Widodo. Ada juga. Rakyat bicara loh ini yang menemukan ya. Ada, dan itu sudah beredar kok di mana-mana. Jadi ini bukan suatu hal yang saya juga bisa berfoto sama siapa aja kan di waktu-waktu sebelum ini dan lain-lain. Tapi T ini ternyata ada gitu. Tapi saya tertarik tadi, Bung Ciko. Anda mengatakan bahwa penutupan situs porno dengan judi online beda. Maksudnya apa tuh? Kalau nggak salah di rapat dengar pendapat itu dinyatakan ketika terkait dengan situs porno betul-betul murni digunakan AI. Sedangkan terkait dengan pengawasan situs judi online digunakan orang.
Oh, manual lah gitu ya. Manual. Jadi ini Ada apa ini? Ya, itu kan perlu dipertanyakan juga, tapi kan Oke. ini bukan tempatnya untuk membahas itu. Ya, Tapi ya, pada oke, prinsipnya itulah yang dilakukan oleh Menteri Pokoknya Kominfo orangnya yang ada. lalu yang namanya Bu Orangnya Ari. ada tapi disangkal, gitulah ya. Ya, dan ada somasi Iya. terkait dengan apa yang disampaikan. Orangnya ada, disangkal dan somasi, gitu ya. Iya, iya, baik. Oke, Saya perlu klarifikasi nih, saya karena belum pernah lihat itu ada gambar Ridwan Kamil sama T itu. Ada Pak, Mungkin ada ya? Pak. Oh, pernah lihat. Ada, ya? ada. Nanti supaya- ada Bang Ciko. Tapi jangan Bang Ciko disomasi lagi. Disomasi. Ada. Ada Pak fotonya Sus, nanti. Mas Sus nggak ada ya? Ada. Mas Sus nggak ada dengan T ya? Mas Sus nggak ada, Mas Oh nggak ada, aman. Oke. Jadi ada ya, ada. Oke. Ini karena serius nanti ini. Tapi kan kita kalau mau jujur gini, apakah kita belum nggak pernah berfoto dengan misalnya terpidana korupsi misalnya di antara kita ini? Kan pernah juga pasti. Bisa jadi. Bisa jadi kan itu kan, tapi kan bukan berarti kita harus bersama-sama dengan dia, ada aliran dana dan lain-lain. Jadi ini kan musimnya pilkada, memang kita tahu pastinya tentu dicari-cari kesalahan dari siapapun pihaknya gitu ya. Kayak Masa orang berani? Kayak Pasus berlelucon terkait yang lalu gitu. Terus kemudian dari tim kami mungkin atau pendukung kami kemudian mencari-cari celah untuk bisa menyerang Ciko, itu. tapi Sama masa juga. orang berani Ciko menyatakan pernyataan itu gitu. Apa yang nggak berani sih orang di Jakarta sekarang? Oh. Ada yang nggak berani? Ada lah. Nah, orang Semua sampai- berani. Orang berani, apain aja berani kok. Bener. Top. Oke, baik. Iya, iya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Untuk ketiga calon. Oke. Saya juga ingin menyapa dulu Ketua Umum Jakmania, Bung Diki Semarno. Bung Diki, apa kabar? Alhamdulillah Oke, baik. nanti giliran Bung Diki saya berikan Siap. kesempatan. Sekarang saya berikan kesempatan dulu pada Mas Agus Pambagio. Silakan Mas Agus. Makasih Aiman. Ya. Saya tidak mau diskriminatif, jadi saya mau tiga-tiganya. Oke, tapi singkat saja ya. Karena nggak boleh, ya pendek. Waktunya Begini, terbatas soalnya. banyak sekali janji-janji yang diberikan, baik yang independen maupun yang berlatar belakang partai. Sudahkah dipikirkan bahwa menjalankan janji itu sulit karena seringnya terbentur pada kebijakan. Kebijakan di atasnya ada peraturan perundang-undangan. Adakah kajian sampai bisa memberikan janji-janji itu yang nantinya ketika janji akan sulit seperti sekarang janji makan sehat gratis, nah bingung cari duitnya, ya kan? Janji apalagi susah. Nah jadi saya pengen tahu dari masing-masing ini waktu mengeluarkan janji itu bagaimana pemikiran di kepalanya ini, apakah sudah dikaji atau sekedar pokoknya menarik? Ini banyak yang gratis-gratis loh, ngasih uang ini, ngasih Iya. itu, ngasih itu. Itu maksud Anda gitu ya? Iya salah satu, ya kan ada sekolah, Sekolah, ada internet gratis. ya UMKM apa, UMKM, RW. banyak sekali. Kalau kita jajar banyak sekali. Jadi maksud saya, apa dasar pemberian itu kan memang semua janji tidak wajib dilaksanakan, tinggal ada peraturannya. Tetapi itu kan moral. Ya kan, makanya sekarang lagi kelabakan di tingkat pusat, bagaimana cari uangnya ini, janji memenuhi janji-janji. Dulu Pak Jokowi juga begitu. Tapi kan udah jalan ini, beberapa kan udah uji coba. Uangnya nggak ada kan, uangnya belum ada. Anda di negara donor Ya banyak, sekarang lagi lembaga muter, donor. sekarang lagi muter. Bawa kencerengan gitu ya. Nah, jadi itu saja. Hah? Latihan. Iya, iya. Itu saja sih. Ada tapi latihan dulu. Latar belakangnya terus lalu muncul itu, lalu nanti bagaimana cara melakukannya ketika itu sudah terpilih. Oke, baik. Gitu. Ke siapa dulu? Mas Agus mungkin? Mungkin dari balik aja dari 3, 2, 1. Oke. Mungkin tadi Oh, dua dulu, oke. Baik, ya. Bang Kun. Kami memiliki janji program internet gratis ke rumah para warga DKI Jakarta. Apa yang kami lakukan? Kami menghubungi semua pemangku kepentingan yang ada di sana. Yang pertama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Kami menyampaikan program ini dan mereka juga menyampaikan ya bahwa apa program kami ini itu sangat reasonable ya, sangat beralasan dan sangat memungkinkan. Soal dana tadi nggak masalah? Nah. Udah dihitung semua? ya yang akan bayar siapa itu? Nah, betul. Jadi kita juga sudah hitung-hitung semuanya, kita hitung-hitung baik dari cost base-nya untuk pembayaran internet gratis 100 Mbps itu, kemudian kita juga melihat bahwa sumber fundingnya ini bisa dengan barter, kemudian juga nanti dengan produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita lihat totalnya, ya itu sangat tidak signifikan. Produktivitas maksudnya gimana? Misalnya dia jualan, dia dapat untung, dia bayar. Dukung, ya.
ini kan bisa menjadi PAD bagi Oh, Pemda DKI. oke. Ya, kita sudah melakukan hitung-hitungan Ya. dengan APBD yang sangat tidak signifikan, ya itu APBD tersebut bahkan bisa kembali lagi. Berapa internet gratis total budgetnya, total anggarannya? Jadi kita sudah hitung-hitung, ya dikurang nanti dengan biaya untuk sewa di gorong-gorong, fasilitas umum yang kita berikan kepada para operator untuk memasukkan kabel, itu kita hitung tuh 1,3 T per tahun. Per tahun, 1,3 T per tahun. Dan itu nanti bisa kembali pada saat mereka produktif untuk meningkatkan misalnya UMKM-nya dan lain-lain. Itu semua warga Jakarta atau siapa aja yang dikasih? Seluruh warga Jakarta karena 1,3 T. Konektivitasnya itu sudah 80% Berapa Mbps? 80% di semua lokasi di DKI Jakarta. Berapa Mbps speednya? 100 Mbps. Luar biasa loh. Ya. Iya, itu tinggi. Maksudnya tapi si gadgetnya itu yang buat mereka itu mereka sendiri kan. Oh ya, jadi kita juga Modemnya maksudnya, itu termasuk modem kan? Iya, termasuk modem. Termasuk infrastrukturnya kan, kabel, modem, betul. semua. Ya, itu termasuk di dalam biaya instalasi. Ya. Sekali biaya instalasi itu sudah dihitung. Jadi perhitungan yang ada itu totalnya tadi di 1,3 T tadi, ya. Dan kita bahkan memberikan yang terbaik kepada operator karena kita berikan pasar kepada dia. Okupansi dari serat optik yang ada itu hanya 20%, ya. Padahal totalnya dia bisa berikan banyak manfaat kepada warga. Untuk itu daripada kosong berikan ke warga, dia dapat pasar, ya. Dihitung-hitung semuanya tuh senang. Operator senang, ya, warga pun juga dapat manfaat, Pemda DKI pun juga senang. Jadi ini Tapi konsep jangan-jangan ya. malah dipakai judol itu gimana? Ada 4 hal yang kita pagari, ya. Ya. Yang kita pagari. Pertama, kita akan menggunakan teknologi. Jadi yang pertama kita akan buat namanya Jakarta Internet Exchange, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada traffic yang ke judol, ya, atau pornografi itu bisa terlihat karena dia nanti akan satu pintu. Ya, kita menggunakan DNS filtering berbasis AI yang Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. IN segala macam. betul. Kita kebetulan bidang saya itu teknologi. Jadi saya yakinkan itu, ya. Oke. Nanti orang-orang profesional akan ada di sana untuk bisa mendeteksi itu dan kita akan pantau semua traffic yang ada, ya. Dan kembali lagi. Tapi nanti filteringnya pakai AI kan, bukan pakai orang tadi ya? Ya, Beda ya? pakai AI, ya. Dia pintar, dia cerdas, setiap saat dia bisa memantau, ya. Oke. Dengan tadi data analitiknya. Ya. Oke. Kemudian, Jangan manual maksudnya. Ya. Nanti muncul persepsi macam-macam. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi itu juga perlu dihitung ya. Tapi sekali lagi di ITE segala macam kan itu apakah sudah dilihat semua pasal-pasal? Karena itu nanti kan massal ya. Ketika terjadi dispute atau terjadi fraud gitu, ini kan harus siap ini Pemda. Ya. Fraud Jadi- apa misalnya, Mas Agus? Ya disalahgunakan penggunaan internet gratis itu kan. Judol misalnya. Ya judol atau Situs yang lain. macam-macam dagang transaksi narkoba kan bisa. Ya. Ya. Itu. Baik, nanti kita ada yang namanya tim pembina adab, ya. Tim pembina adab ini yang mendampingi masyarakat, ya. Utamanya supaya mereka itu bisa memilih konten-konten mana yang positif, ya, dan untuk menghindari konten Ini tim negatif. pembina adab bukan polisi adab ya, bukan? Bukan, ini tim Beda ya? pembina. Kayak di Aceh kan ada polisi syariah, ini ada polisi adab nanti, enggak? Nah, ini kita membina, jadi membimbing para warga, ya, supaya juga tadi kalau dia kecanduan dan lain-lain atau berpotensi untuk ada kaitannya dengan kesehatan mental, itu kita sudah perhitungkan. Tapi dia bisa nanti dia bisa melakukan penindakan gitu. Tim pembina adab ini. Ya, jadi ada yang namanya insentif dan disinsentif, ya. Artinya bagi mereka-mereka yang bisa nanti memberikan
hasil yang positif, ya kita berikan dukungan. Oke, Ya. kalau negatif dipakai buat Negatif, judol dan lain sebagainya. Kita ada regulasi nanti. Kita akan bangun pagar-pagar agar semuanya ini nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan Ya. kita. Karena saya bayangkan 100 Mbps itu luar biasa loh. Artinya kalau untuk proses judol dan lain sebagainya dia bisa yang tadinya mungkin agak nge-lag gitu ya. Sekarang bisa kenceng banget. Ya, Luar sangat biasa itu. kencang. Ya, sangat tinggi. Oke, cukup? Cukup. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk para calon. Nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk Bung Ciko dan Pak Sus. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan saya akan minum dulu, aus juga ternyata ya. Terima kasih. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.